menyampaikan bahwa hasil Rapim Kemhan bahwa kelompok-kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat. Nggak yakin kalau ada hal-hal yang perlu didramatisasi sedemikian rupa dari statement tersebut ya. Radikalisme itu ada hampir di semua agama. Dudung turunkan baliho Rizik Syihab. Oleh karenanya saya perintahkan kepada seluruh jajaran Angkatan Darat agar mengantisipasi, agar peka terhadap perkembangan-perkembangan tersebut. Tidak gampang memberikan suatu statement seperti itu ya. Apakah mungkin beliau sudah menemukan fakta data-datanya seperti itu ya, saya juga nggak tahu. Jadi potensi itu membatalkan seluruh ide. Apa yang ditakutin dengan ide radikal? Oleh karenanya jangan pernah ragu-ragu. Harus kalian tahu di mana tempat, lokasi, sampai koordinatnya. Di mana kelompok-kelompok mereka. Masalah agama ini kan sesuatu yang sangat sensitif ya kan. Salah sedikit style statement itu bisa disalahpahami oleh masyarakat kita. Karena pemerintah gagal untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan, dia mulai ceramahin tentang radikalisme. Secara politik ya, gak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita habis energi untuk mengelola tanah yang tidak berguna gitu. Salah satu yang bikin problem politik kita nggak stabil adalah ide-ide tentang negara Islam, khilafah dan lain-lain, dan terus-menerus membuat kita nggak stabil. Tapi sekarang ini memang ada persoalan, dan salah satu persoalannya adalah ketika kebebasan ternyata dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya anti demokrasi. Jadi menyebar. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa persentase penyebaran radikalisme di Indonesia terbilang memprihatinkan. Hal itu pula yang mengusik dirinya saat mengambil sikap menurunkan baliho mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Saya sampaikan ya, tidak serta-merta baliho itu kita turunkan. Saya sudah melihat latar belakangnya, sejarahnya, bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan mengatakan pimpinan negara kita nggak bagus. Saya lihat kok, kenapa nggak ada yang berani ya? Kenapa nggak berani? Dulu-dulu kok nggak berani? Kata Dudung. Menurut Dudung, saat itu pihaknya tidak lagi dapat menahan diri, termasuk membatasi tugas, apakah itu kewenangan Polri atau Satpol PP dalam menertibkan baliho Rizik Syihab. Nah, akhirnya saya bilang, kalau seperti ini dibiarkan, saya nggak mau itu tugas polisi, itu tugas Satpol PP, itu sudah kita lakukan dengan polisi dan Satpol PP. Kalau misalnya TNI terdiam, terus tugas TNI itu ngapain? Makanya saya merasa hadir di situ. Saya sudah merasa nggak benar. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, maka saat itu saya harus berbuat. Karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Kata Dudung. Dudung juga mengatakan, hasil rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan atau Kemhan saat itu mengulas persentase penyebaran radikalisme sebanyak 23% paham tersebut merebak di mahasiswa. Bahkan beberapa persen lainnya sudah tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Kasat Dudung ungkap alasan turunkan baliho Rizik Syihab. Kita waspadai radikalisme. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kembali mengungkapkan alasan penurunan baliho Rizik Syihab. Menurutnya, persentase penyebaran radikalisme di Indonesia terbilang memprihatinkan. Hal itulah yang mengusik Dudung ketika mengambil sikap untuk menurunkan baliho Rizik Syihab. Bahkan, Dudung bingung mengapa tidak ada yang berani untuk menurunkannya. Kata Dudung, dia tidak ingin membatasi tugas apakah itu kewenangan Polri atau Satpol PP dalam menertibkan baliho Rizik Syihab. Tidak serta-merta baliho itu diturunkan, saya sudah bilang dan melihat latar belakangnya, sejarahnya, bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan mengatakan pimpinan negara kita itu nggak bagus. Saya lihat kok, kenapa nggak ada yang berani ya? Kenapa nggak berani? Dulu-dulu kok nggak berani? Tutur Dudung. Dimana akhirnya, dia tidak bisa melihat seperti ini dibiarkan dan itu tidak mau tugas polisi itu, tugas Satpol PP itu sudah dilakukan dengan polisi dan Satpol PP. Kalau misalnya terdiam, terus untuk tugas TNI itu ngapain? Makanya dia merasa hadir di situ. Dia juga sudah merasa tidak benar sehingga langkah-langkah yang dilakukan maka saat itu harus berbuat karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Ucap Jenderal Dudung. Ini alasan Kasat Dudung turunkan baliho Rizik Syihab. Kita waspadai radikalisme. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa persentase penyebaran radikalisme di Indonesia terbilang memprihatinkan. Hal itu pula yang mengusik dirinya saat mengambil sikap untuk menurunkan baliho mantan pimpinan organisasi terlarang Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab.
Menurut Dudung, saat itu pihaknya tidak lagi dapat menahan diri, termasuk membatasi tugas apakah itu kewenangan Polri atau Satpol PP dalam menertibkan baliho Rizik Syihab. Dudung mengatakan hasil rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan atau Kemhan saat itu mengulas persentase penyebaran radikalisme. Sebanyak 23% paham tersebut merebak ke mahasiswa, bahkan beberapa persen lainnya sudah tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, akhirnya saya bilang nih, kalau seperti ini dibiarkan, saya nggak mau itu tugas polisi, itu tugas Satpol PP, itu sudah kita lakukan dengan polisi dan Satpol PP. Kalau misalnya TNI terdiam, terus tugas TNI itu ngapain? Makanya saya merasa hadir di situ. Saya sudah merasa tidak benar. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, maka saat itu saya harus berbuat, karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Dan hasil analisa intelijen saya melaporkan, mohon maaf, memang ada beberapa wilayah-wilayah yang kita waspadai sudah terpapar radikalisme, kata Dudung Abdurrahman. Kasat Dudung ungkap alasan turunkan baliho Rizik Syihab. Kita waspadai radikalisme. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kembali mengungkapkan alasan penurunan baliho Rizik Syihab. Menurutnya, persentase penyebaran radikalisme di Indonesia terbilang memprihatinkan. Hal itulah yang mengusik Dudung ketika mengambil sikap untuk menurunkan baliho Rizik Syihab. Bahkan, Dudung bingung mengapa tidak ada yang berani untuk menurunkannya. Kata Dudung, dia tidak ingin membatasi tugas apakah itu kewenangan Polri atau Satpol PP dalam menertibkan baliho Rizik Syihab. Tidak serta-merta baliho itu diturunkan, saya sudah bilang dan melihat latar belakangnya, sejarahnya, bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan mengatakan pimpinan negara kita itu nggak bagus. Saya lihat kok, kenapa nggak ada yang berani ya? Kenapa nggak berani dulu-dulu kok nggak berani? Tutur Dudung. Dimana akhirnya, dia tidak bisa melihat seperti ini dibiarkan dan itu tidak mau tugas polisi itu, tugas Satpol PP itu sudah dilakukan dengan polisi dan Satpol PP. Kalau misalnya terdiam, terus untuk tugas TNI itu ngapain? Makanya dia merasa hadir di situ. Dia juga sudah merasa tidak benar sehingga langkah-langkah yang dilakukan maka saat itu harus berbuat karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Ucap Jenderal Dudung. Ini alasan Kasat Dudung turunkan baliho Rizik Syihab. Kita waspadai radikalisme. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa persentase penyebaran radikalisme di Indonesia terbilang memprihatinkan. Hal itu pula yang mengusik dirinya saat mengambil sikap untuk menurunkan baliho mantan pimpinan organisasi terlarang Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab. Menurut Dudung, saat itu pihaknya tidak lagi dapat menahan diri, termasuk membatasi tugas apakah itu kewenangan Polri atau Satpol PP dalam menertibkan baliho Rizik Syihab. Dudung mengatakan hasil rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan atau Kemhan saat itu mengulas persentase penyebaran radikalisme. Sebanyak 23% paham tersebut merebak ke mahasiswa, bahkan beberapa persen lainnya sudah tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, akhirnya saya bilang nih, kalau seperti ini dibiarkan, saya nggak mau itu tugas polisi, itu tugas Satpol PP, itu sudah kita lakukan dengan polisi dan Satpol PP. Kalau misalnya TNI terdiam, terus tugas TNI itu ngapain? Makanya saya merasa hadir di situ. Saya sudah merasa tidak benar. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, maka saat itu saya harus berbuat karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan. Dan hasil analisa intelijen saya melaporkan, mohon maaf, memang ada beberapa wilayah-wilayah yang kita waspadai sudah terpapar radikalisme, kata Dudung Abdurrahman.